Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa waktu ini, orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia menghadapi pertanyaan yang sama, yaitu kapan kiamat akan terjadi. Cuman perbedaannya adalah orang-orang di Indonesia berpikir soal eskatologis, sedangkan orang-orang Eropa berpikir dalam konteks eskalasi, di mana ada sesuatu yang disebabkan oleh manusia yang itu bisa menyebabkan kiamat besar. Nah, salah satu kiamat yang dimaksud itu adalah seperti yang diutarakan oleh Ibu Anna Jacobson, yang bukunya kemarin-kemarin kita bahas, yaitu tentang bagaimana perang nuklir bisa menjadi kiamat bagi manusia modern. Nah, dalam buku itu dijelaskan bahwa kiamat itu dalam tanda kutip ya, perang nuklir itu bisa menghabisi manusia hanya dalam 72 menit pertama. Dan kemudian sisanya itu akan hidup dalam penderitaan yang sangat karena iklim yang kemudian terkontaminasi oleh radiasi nuklir. Tetapi walaupun cukup mengerikan, Ibu Anna Jacobson mengatakan bahwa perang itu bisa saja terjadi secara random dan dengan alasan yang random. Alasan yang pertama adalah karena tombol nuklirnya dipegang oleh orang-orang yang juga random dengan pikiran-pikiran yang tidak terbaca. Dan yang kedua adalah eskalasi dunia yang memang mengarah semakin ke sini itu semakin pada pertikaian-pertikaian dan pelanggaran-pelanggaran perjanjian, bahkan termasuk masalah hukum nuklir sekalipun. Dan kemudian yang ketiga adalah ada protokol di setiap negara, khususnya negara-negara yang memegang nuklir, bahwa apabila mereka diserang duluan menggunakan nuklir, maka mereka akan membalas dengan cara yang sama gitu. Nah, hal-hal ini bisa saja ditafsirkan sebagai bahwa di masa depan pemicu perang nuklir bisa saja terjadi kapan saja dan bahkan dengan cara-cara yang tidak terduga, dan bahwa setiap satu luncuran nuklir akan dibalas oleh nuklir berikutnya dari negara yang diserangnya. Nah, inilah yang cukup mengkhawatirkan. Walaupun demikian, kalau perang nuklir itu terjadi dan dunia ini kiamat versi eskalasi ini, maka para ilmuwan menduga bahwa manusia tidak semuanya punah. Ada segelintir kecil manusia, mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan, yang bisa bertahan hidup dan kemudian memulai zaman baru di atas puing-puing kehancuran. Nah, orang-orang itu harus ada di satu tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan dalam kondisi kehidupan yang tepat. Manusia yang ada di manakah itu yang bisa selamat dari nuklir? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Orang-orang yang hidup di zaman modern, khususnya manusia-manusia seperti kita yang hidup di dunia aktual, itu banyak yang optimis bahwa perang nuklir tidak akan terjadi, bahwa bumi akan baik-baik saja, bahwa mereka akan mati dengan cara yang damai dan menyenangkan. Tetapi sebagian ilmuwan mengatakan bahwa optimisme itu sebenarnya adalah optimisme yang sangat bias. Maksudnya itu adalah optimisme yang tidak didukung dengan realitas, bahwa realitasnya seharusnya adalah bumi sampai sekarang masih terancam oleh perang nuklir. Betapapun dia tidak menjadi ancaman yang sangat besar seperti di era Perang Dingin, khususnya pada krisis Kuba, tetapi sekarang nuklir tetap menjadi sebuah ancaman. Karena apa? Karena ada beberapa puluh ribu hulu ledak nuklir yang sampai sekarang masih aktif dan masih bisa digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, karena itu maka tetap perang nuklir harus menjadi perhatian. Nah, cuman sayangnya optimisme masyarakat kita akhirnya mengurangi kewaspadaan kita dan mengurangi kritik kita terhadap orang-orang yang mungkin saja bisa memicu serangan nuklir pertama. Jadi, bahkan misalkan di negara-negara Eropa sekarang saat ini itu ada protokol, misalkan khususnya yang berdekatan dengan Rusia, ada protokol agar media-media massa tidak terlalu membombardir masyarakat dengan berita tentang nuklir. Ada berita-berita yang ditutup-tutupi. Kemudian ada di negara-negara itu yang kemudian mencoba bikin healing-healingan agar masyarakat tidak stres dan panik terhadap kemungkinan serangan nuklir dan sebagainya. Nah, pemberitaan-pemberitaan yang dibatasi itu, itulah yang memberikan kepada masyarakat modern optimisme atau bias optimisme bahwa perang nuklir tidak akan benar-benar terjadi. Tetapi mari kita pikir ulang, Baraya. Coba misal kita lihat ya, kita analisis bahwa misalkan Amerika Serikat memiliki kebutuhan yang kuat untuk tetap menjadi negara adidaya.
Dan karena itu, maka mereka akan menghalang-halangi sebisa mungkin kecepatan atau percepatan dari pembangunan kekuatan militer Cina. Tetapi sayangnya, Cina sekarang kekuatan militernya bertambah dari tahun ke tahun dengan kekuatan yang sangat luar biasa, sekitar 1 Inggris per tahun. Jadi armada Inggris yang dibuat itu sama Cina bisa disusul per tahunnya 1 Inggris. Nah, ini akan mendorong Amerika Serikat untuk bertindak dari tahun 2027 sampai 2037. Antara tahun itu, Amerika Serikat harus bertaruh untuk melakukan serangan terbuka atau setidaknya membuka front peperangan dengan Cina kalau dia tidak mau disalip kekuatan militernya. Sebab Amerika Serikat itu selama ini adalah jualan rasa takut, jualan senjata, jualan pangkalan militer. Jadi untuk bisa mewujudkan itu, maka mereka harus menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Ketika Amerika Serikat terancam untuk tidak menjadi seperti itu, maka salah satu bisnis terbesar Amerika Serikat itu akan hancur, akan jatuh. Karena itu, maka Amerika Serikat mungkin saja akan membuka front terbuka terhadap Cina antara tahun 1927 sampai 1937. Itu poin yang pertama. Di sisi lain, Cina juga sebenarnya sangat membutuhkan kekuatan baru. Karena apa? Karena Cina sama seperti Jepang dan Korea, bahwa mereka memiliki karakteristik pembangunan yang sama, bahwa mereka menjadi negara adidaya, mereka menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang hebat adalah karena menekan habis-habisan warganya untuk bekerja keras, yang akhirnya menciptakan tingkat stres yang sangat tinggi di sana, dan akhirnya warganya melakukan pengalihan, yaitu tidak mau berkeluarga, kemudian tidak mau bereproduksi, kemudian malas-malasan, dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan Cina habis bahan bakarnya dan kemudian tidak menjadi negara adidaya lagi. Untuk bisa mengatasi itu, maka Cina membutuhkan generasi baru, dan diantaranya adalah Cina harus menguasai Taiwan, yang pada waktu sekarang ini juga sekaligus sebagai salah satu negara yang memegang teknologi chip yang paling maju di dunia, yang sangat dibutuhkan Cina sekarang. Nah, dalam kompleksitas pertarungan antara Cina dengan Amerika Serikat ini, maka kita juga harus melihat bahwa ada kemungkinan bahwa perang nuklir ini bisa digunakan sebagai opsi. Itu yang pertama. Atau misalkan kita juga melihat apa yang terjadi di Ukraina dan di Rusia, bahwa berkali-kali Vladimir Putin itu mengatakan bahwa serangan frontal dan langsung dari negara-negara barat terhadap wilayah kekuasaan Rusia dan atau rezim dari Vladimir Putin itu bisa saja menyebabkan diputuskannya serangan nuklir terhadap negara-negara yang dimaksud itu. Putin sudah mengatakan itu berkali-kali, dan bahwa dia secara faktual memang punya tombol nuklir itu beberapa ribu. Nah, maka kalau misalkan Putin memang benar-benar nekat untuk melakukan itu, maka perang nuklir bisa saja terjadi, dimulai dari Ukraina. Atau kita juga misalkan bisa melihat apa yang terjadi di Israel. Sekarang Israel ada di atas. Israel sekarang mendominasi dalam perang-perang mereka, misalkan terhadap orang-orang Hamas, terhadap orang-orang Hizbullah dan sebagainya. Tetapi sampai kapan? Mereka tetap dikurung. Mereka masih punya negara-negara musuh yang sangat potensial seperti Iran, Saudi Arabia, kalau membelot misalkan ya, kemudian Mesir, Jordania dan sebagainya, Suriah juga atau Irak gitu ya. Sekarang Israel itu juga sudah melakukan pengancaman kepada negara-negara bahwa kami bisa saja melakukan opsi Samson atau skenario Samson, di mana kalau mereka terdesak dan mereka tidak ada pilihan jalan keluar, maka mereka akan mengaktifkan nuklir-nuklir mereka 200 biji itu ke negara-negara tetangga. Ini kan juga sebenarnya bisa memicu terjadinya perang nuklir. Atau misalkan perang nuklir bisa aja terjadi ketika Pakistan dan India itu berseteru. Yang sekarang terjadi ketika video ini dibuat, itu orang-orang Bangladesh sedang melakukan konflik antara orang-orang Hindu dengan orang-orang Muslim sampai sekarang. Dan itu memicu sentimen yang semakin kuat di India. Jadi bayangkan Baraya, orang-orang India sampai sekarang itu adalah salah satu orang yang paling benci terhadap Islam. Tapi mereka dikepung oleh Bangladesh dan Pakistan, yang dua-duanya adalah juga Muslim. Jadi perang nuklir bisa saja terjadi dalam hal ini, dalam konteks ini, gitu. Karena India dan Pakistan juga sebenarnya adalah negara-negara yang sebenarnya tidak secara resmi, tetapi mereka memiliki nuklir. Nah, maka dalam hal ini, setidak-tidaknya optimisme kita terhadap perang nuklir tidak akan terjadi itu
seharusnya tidak menutup kita untuk menjadi waspada, setidaknya tidak menghalangi kita untuk tetap kritis terhadap pemerintahan-pemerintahan global, agar mereka tetap bersabar dan menunggu dan tabah untuk tidak menggunakan nuklir itu sama sekali gitu. Nah, rentetan indikasi-indikasi faktual yang barusan itu semestinya ya walaupun tidak harus membuat kita stres, tetapi membuat kita tetap waspada dan tetap memperingatkan kepada masyarakat global dan pemerintahan global untuk sama sekali menjauh dari tombol-tombol nuklir yang mereka miliki. Tetapi para ilmuwan di sisi lain juga sudah melakukan simulasi. Seandainya perang nuklir itu terjadi, apa yang akan menimpa manusia? Mereka bikin beberapa simulasi, misalkan perang nuklir terbatas antara India dengan Pakistan. Kalau misalkan masing-masing negara itu meluncurkan 100 huludak nuklir, maka yang terjadi apa? Ada beberapa ratus juta orang yang akan meninggal dalam waktu beberapa menit. Setelah itu, suhu global akan turun sampai 1,8 derajat Celcius. Itu suhu yang besar, Baraya, 1,8 derajat Celcius, tapi turunnya suhu itu terjadi gara-gara jelaga atau abu dari ledakan itu akan masuk ke atmosfer dan meracuni manusia dan menghalangi cahaya matahari untuk masuk. Nah, karena itu, maka di negara-negara utara dan negara-negara selatan itu akan mengalami musim dingin nuklir. Jadi, itu sebenarnya sangat berbahaya. Ditambah dengan yang menghalangi, jelaga-jelaga yang menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi itu adalah jelaga yang mengandung radioaktif, yang bisa membuat orang-orang hidup dalam penderitaan sampai menemui ajalnya. Begitu. Ditambah lagi, kalau India dan Pakistan perang nuklir, maka 10% dari cadangan pangan global itu akan musnah. Dan kemudian dalam beberapa tahun ke depan, atau misalkan 5 atau 4 tahun ke depan, maka 1/4 dari cadangan makanan global itu juga akan habis karena perubahan iklim yang sangat radikal. Hujan yang tidak menentu, kemarau dan sebagainya, kekeringan, itu benar-benar akan membuat manusia sangat kesulitan. Itu kalau yang perang itu adalah perang nuklir skala terbatas, di mana yang melakukannya adalah India yang hanya memiliki 100-an nuklir dan Pakistan yang juga sama-sama memiliki 100-an nuklir. Nah, para ilmuwan kemudian bertanya-tanya dan kemudian membangun juga simulasinya. Bagaimana jika yang terjadi itu adalah perang nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat, di mana Rusia sekarang memiliki sekitar 6.000 huludak nuklir, di mana 4.000 diantaranya bisa diakses sekarang juga pada detik ini. Dan Amerika Serikat juga memiliki sekitar 6.000 huludak nuklir, di mana 3.800-nya bisa langsung dipakai saat ini juga. Kalau misalkan perang nuklir yang dimaksud itu benar-benar terjadi antara dua negara itu, maka 90% makanan global akan habis dalam hitungan 1 tahun. Dan sebenarnya itu akan menjadi cukup karena manusia-manusia yang akan menyantap makanan juga akan menjadi sangat-sangat sedikit karena jumlah manusia yang meninggal dalam serangan nuklir untuk pertama kalinya itu akan mencapai ratusan juta. Dan kemudian miliaran manusia yang hidup belakangan dalam waktu 1-2 tahun berikutnya akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang tadi itu, suhu yang ekstrim langsung turun, bisa sampai 5 derajat. Karena apa? Karena jelaga-jelaga itu menutupi matahari, kemudian iklim berubah, kemudian atmosfer yang kita hirup, udara yang kita hirup itu penuh dengan racun-racun hasil dari limbah nuklir dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, pada waktu itu, manusia benar-benar mengalami kemungkinan kepunahan. Nah, tetapi bukankah kita ada kabar bahwa manusia tidak akan punah? Iya, tidak akan punah. Hanya sedikit yang bisa bertahan hidup, tetapi manusia tidak akan punah. Jadi, di mana saja manusia-manusia yang bisa bertahan hidup, ada para ilmuwan juga telah membuat semacam simulasinya. Maka manusia-manusia yang berpotensi selamat itu tinggal di wilayah-wilayah dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu adalah wilayah itu cukup jauh dari pusat serangan nuklir. Jadi tidak boleh ada di Amerika Serikat dan sekitarnya, tidak boleh ada di Rusia dan sekitarnya. Maka orang-orang itu akan berpotensi untuk selamat. Termasuk di sini juga tidak boleh terlalu dekat dengan Timur Tengah karena ada Israel, tidak boleh terlalu dekat dengan India Pakistan karena mereka memiliki nuklir, dan tidak boleh terlalu dekat dengan Cina dengan Taiwan karena itu juga memiliki risiko serangan nuklir. Nah, jauh-jauh dari pusat serangan nuklir seperti yang dimaksud tadi itu. Kemudian wilayah-wilayah yang akan memberikan keamanan buat manusia untuk bisa selamat dari serangan nuklir itu adalah wilayah-wilayah yang tidak memiliki peran signifikan dalam ekonomi global.
Karena biasanya perang itu rebutan sumber daya, dan karena itu maka sumber daya manusia dan sumber-sumber daya alam yang sangat signifikan secara ekonomi itu akan mendapatkan serangan. Nah, jadi misalkan saya mohon maaf ya, Amerika Latin, kemudian Afrika, negara-negara di Afrika itu relatif tidak memiliki signifikansi kebutuhan ekonomi di sana. Beda sama Timur Tengah gitu, itu bakal habis. Karena apa? Karena itu justru adalah menjadi pusat konflik. Karena konflik selama ini yang kita ketahui adalah rebutan sumber daya, rebutan uang, dan lain sebagainya. Jadi menjauhlah dari wilayah-wilayah di mana orang rebutan uang. Maka misalkan negara-negara di Amerika Latin, misalkan Argentina, Patagonia gitu ya, atau misalkan Afrika, itu adalah wilayah yang lebih aman daripada negara-negara atau tempat-tempat lain di dunia terkait dengan kemungkinan nuklir. Kemudian kriteria berikutnya adalah negara itu harus memiliki netralitas politik. Ya kayak Swedia gitu ya, kayak Swiss gitu. Itu kan negara-negara ya sekarang sebenarnya mereka tidak netral-netral amat, tetapi mereka termasuk adalah negara-negara yang netral dan karena itu maka mereka secara politis akan relatif jauh dari kemungkinan serangan nuklir. Kemudian negara-negara yang akan selamat diantaranya adalah negara-negara yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak tergantung pada negara lain, pasokan negara lain, bahwa lumbung pangan mereka itu cukup memadai setidak-tidaknya untuk kehidupan mereka sendiri. Jadi dalam hal ini misalkan negara semacam Kanada atau negara semacam Australia itu adalah negara yang aman. Karena apa? Karena seandainya mereka tidak mengimpor makanan sama sekali dari luar, mereka akan baik-baik saja dan akan bertahan gitu ya. Kemudian karakteristik berikutnya dari negara-negara atau masyarakat yang relatif aman dari jangkauan perang nuklir itu adalah wilayah tropis. Ya kayak Indonesia berarti ya. Karena apa? Karena wilayah tropis yang dimaksud itu akan melindungi manusia dari suhu dingin ekstrim. Jadi setelah terjadi perang nuklir, itu jelaga-jelaga akan menutupi atmosfer. Dan karena itu, maka suhu bumi akan benar-benar turun. Maka semua wilayah di utara dan semua wilayah di selatan bumi itu akan mengalami suhu 0 derajat atau jauh di bawah itu selama bertahun-tahun. Bukan hanya pas musim dingin, tapi bertahun-tahun. Dan itu akan mematikan pasokan makanan mereka, peternakan mereka, kemudian infrastruktur mereka, dan lain sebagainya. Maka yang mungkin bisa selamat dalam hal ini itu adalah negara-negara yang ada di wilayah Khatulistiwa. Dan yang terakhir, masyarakat atau negara yang bisa selamat dari nuklir itu adalah negara yang sudah mempersiapkan itu. Jadi kalau misalkan kita ketahui beberapa wilayah di Amerika Serikat atau beberapa individu di dunia atau beberapa negara di dunia sudah menyarankan warganya untuk memiliki bunker. Kayak di Jerman itu kan banyak rumah-rumah yang memiliki bunker. Nah, orang-orang atau masyarakat yang tinggal di wilayah yang sudah mempersiapkan nuklir mungkin memiliki potensi yang lebih baik untuk bisa selamat dari nuklir gitu. Nah, itulah negara-negara yang dimaksud itu. Tetapi kalau misalkan Baraya cek kriteria-kriteria yang dimaksud, maka sebenarnya banyak dari kriteria-kriteria itu yang akhirnya tumpang tindih gitu. Misalkan Swiss dan Swedia itu adalah negara yang aman secara diplomatik dari kemungkinan serangan nuklir. Tetapi karena mereka ada terlalu dekat dengan pusat perang nuklir, maka bisa saja mereka itu adalah negara yang dihancurkan duluan gitu. Begitu. Atau misalkan kita juga melihat bahwa Kanada itu adalah negara yang aman kalau terjadi perang nuklir. Karena apa? Karena wilayahnya memadai untuk pasokan makanan dalam jangka waktu yang lama. Tapi masalahnya dia ada di wilayah utara. Dan karena itu maka dia sangat tidak aman kalau berhadapan dengan musim dingin nuklir. Kan begitu ya. Atau misalkan kita juga bisa melihat negara-negara seperti Indonesia. Negara Indonesia ada di wilayah tropis. Tapi wilayah Indonesia juga cukup dekat dengan Taiwan. Dan karenanya kalau Taiwan dan Cina berperang di situ, atau misalkan Taiwan dengan Cina dan Amerika Serikat berperang di situ, itu kemudian asap-asap dan jelaga-jelaga radioaktifnya bisa terbang terbawa angin ke Indonesia, dan akhirnya Indonesia juga banyak yang ya amit-amit gitu ya, yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kriteria dari negara-negara yang selamat dari perang itu ternyata saling tumpang tindih, lalu negara manakah yang kira-kira akan aman? Ya, para ilmuwan kemudian menyeleksi mungkin yang paling aman sampai sejauh ini adalah di Antartika dan di negara-negara Pasifik.
Nah, Antartika langsung di blacklist karena itu juga dingin, terlalu jauh ke selatan dan itu iklimnya juga sangat tidak baik. Maka satu-satunya tempat itu pada akhirnya adalah wilayah-wilayah di Pasifik. Dan kemudian beberapa ilmuwan sampai menyebut sudah saja di Bora Bora. Bora Bora itu adalah dianggap sebagai surga dunia, tempat pariwisata yang sangat menyenangkan. Nah, wilayah itu juga sebenarnya secara kalkulatif sangat aman dari serangan nuklir. Selain terpencil, jauh dari mana-mana, kemudian ada di sekitaran Katulistiwa, maka negara ini sebenarnya nyaman dan aman, ditambah lagi bahwa mereka cukup memadai untuk bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri dengan sumber daya alam yang ada di sana. Nah, makanya surga dunia itu sebenarnya juga adalah tempat yang nyaman untuk bisa selamat dari serangan nuklir gitu. Ya, amit-amit ya, kita sama sekali tidak berharap itu, tetapi sekali lagi sama seperti yang dikatakan para ilmuwan, kita tidak berharap itu akan terjadi, tetapi bukan berarti kita tidak waspada terhadap kemungkinan itu mungkin akan terjadi. Dan karena itulah maka para ilmuwan sudah menghimbau ada beberapa wilayah di dunia ini yang mungkin relatif aman untuk singgah kalau terjadi perang yang sangat mengerikan itu. Dan kalau memang perang benar-benar terjadi, mungkin kehidupan akan bermula dan peradaban Homo sapien itu akan bertahan dimulai dari kepulauan-kepulauan Pasifik yang jauh dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi global, yang jauh dari wilayah-wilayah konflik, yang jauh dari kelaparan karena mereka memiliki sumber daya yang memadai, dan mereka juga jauh dari kepentingan-kepentingan politik negara-negara pemilik nuklir. Nah, apakah Baraya akan pindah ke sana? Ya, sekali lagi ya, ini mah bukan menakut-nakuti, tetapi saran para ilmuwan adalah kita harus optimis, tetapi di sisi lain kita juga tetap harus kritis terhadap pemerintahan kita, pemerintahan global dan sebagainya untuk berhati-hati. Karena bagaimanapun selama nuklir itu masih ada dan manusia itu juga masih bisa memencet tombolnya, maka di saat itulah kita masih terancam secara faktual dengan kemungkinan perang nuklir. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Tidak untuk menakut-nakuti ya, tapi sebagai bahan edukasi. Terima kasih untuk menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.